Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Yohanes. Injil Yohanes. Kita membaca dari pasal 17 ayat yang ke-24 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 17 dari ayat ke-24 dan seterusnya. Setelah mendapatkan, mari kita sama-sama mendengar. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Inilah kalimat terakhir di dalam doa syafaat seorang pengantara yang satu-satunya. Inilah kalimat terakhir untuk menyempurnakan doa syafaat seorang imam besar. Inilah doa kalimat terakhir daripada permintaan seorang juru selamat dan seorang penggembala yang agung dari gereja kepada Bapaknya. Saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci tidak ada pasal yang mempunyai keunikan seperti pasal ini. Anak Allah berbicara kepada Bapa, Allah Bapa, dengan rahasia. Setiap kalimat diingat, dicatat, ditulis, diturunkan kepada kita melalui rasul yang paling muda, Yohanes. Saya tidak habis-habis bersyukur kepada Tuhan. Yesus tidak lupa memanggil Yohanes. Apa yang dilakukan oleh Yohanes tidak mungkin dikerjakan oleh Petrus. Apa yang dikerjakan oleh Yohanes menyambung lebih 30 tahun setelah Petrus dan Paulus mati. Jikalau tidak Yohanes, kita tidak pernah mengetahui pasal 3 ayat 16. Demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa percaya dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jikalau tidak Yohanes, kita tidak pernah mengetahui kalimat Kristus mati bagi kita. Inilah kasih. Dan kita juga harus mati bagi saudara-saudara. Jikalau tidak Yohanes, kita tidak pernah tahu mengapa orang bersifat agama, pimpinan agama seperti Nikodemus harus diperandakan pula. Jikalau tidak Yohanes, banyak hal yang hilang daripada kitab suci. Ini seorang pemuda, masih muda, dipanggil sampai tua, setia sampai mati. Jikalau tidak Yohanes, tidak mungkin mengetahui kitab suci bagaimana bisa digenapi. Karena Tuhan pakai Musa menulis ciptaannya, tadi pakai Yohanes menulis akhirnya, akhir zaman. Yesus datang, dunia kiamat, semua bukan ditulis oleh Petrus, bukan ditulis oleh Paulus, tapi oleh Yohanes. Dan Yohanes di dalam pasal 17 mencatat setiap huruf, setiap kalimat doa daripada imam besar untuk umatnya di dunia. Pasal 13 ayat pertama mengatakan Yesus mengetahui waktu dia di bumi sisa sedikit. Maka dia mengasihi mereka. Dia mengasihi mereka sampai kesudahan atau sedalam-dalamnya. Pada waktu Yesus Kristus mengetahui tidak lama kemudian dia akan dipaku di atas salib, maka dia berdoa kepada Bapa. Di dalam doa ini kita melihat beberapa butir yang paling penting, yang paling besar. Dan dia menyebut Allah Bapa. Dia menyebut Bapa
yang suci. Di dalam ayat tadi dia menyebut Bapa yang adil. Bapa yang adil. Righteous Father. Holy Father. Ini kalimat tidak sering muncul di dalam Alkitab. Ini memang sifat ilahi, tapi keluar dari mulut Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang terakhir, dia berkata beberapa poin yang penting. Sebelum ini dia berkata, berilah mereka kesatuan, bersatu seperti kita bersatu. Saudara-saudara, persatuan antara Allah Bapa dan Allah Anak adalah persatuan sifat ilahi yang bersifat substantial unity. Persatuan antara manusia dengan Allah adalah persatuan yang tidak bisa sama seperti Allah Bapa bersatu dengan Allah Anak. Maka persatuan antara manusia dengan Allah hanya bisa disebut the union in Christ. The union with Christ. Karena dia sifat ilahi, kita sifat manusia, dan gabungan persatuan ini berlainan dengan persatuan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi dia berkata, biar mereka bersatu seperti kita bersatu. Sehingga kita akan menemukan bagaimanakah gereja mungkin bersatu. Gereja selalu ingin bersatu. Apalagi orang yang pakai istilah mari kita bersatu yang tidak jujur. Saudara-saudara, di dalam abad ke-20 gereja pecah menjadi gereja paling banyak. Tapi gereja mengidamkan bersatu dengan mimpi-mimpi yang paling palsu. Saudara-saudara, bukankah kita melihat banyak orang ingin gereja bersatu? Banyak gereja ingin persatuan-persatuan. Tapi semua tidak jujur. Karena persatuan yang dislogankan itu hanyalah datang ke gerejaku. Mari kita bersatu di sini. Kenapa bersatu di sini? Kenapa bersatu tidak di Vatikan? Kenapa bersatu tidak di Jenewa? Saudara-saudara, iklan persatuan dan idaman persatuan yang palsu sudah membuat banyak gereja penyeleweng menjadi gereja paling besar. Itu sebab saya dari muda saya melihat tipu muslihat dari iblis dalam memecahkan gereja. Makin lama makin berslogan bersatu, tapi makin palsu. Yang sudah bersatu di dalam satu kelompok yang salah, sulit keluar lagi untuk bersatu sungguh-sungguh. Dengar baik-baik. Itu sebab saya berkali-kali berkhotbah di sini. Pada waktu gereja yang ajarannya salah makin bertumbuh, itu bukan makin mulia, makin malu. Kalau gereja yang ajarannya salah berkembang terus bertumbuh terus, lalu mereka menganggap roh Tuhan menyertai mereka. Mereka mengatakan Tuhan memberkati mereka. Saya merasa sedih sekali karena ajarannya sudah salah. Pertumbuhan itu pertumbuhan palsu. Karena doktrinnya menyeleweng. Perkembangan menipu sendiri. Orang Tionghoa mengatakan, bagaimana kelihatan lebih gemuk selain sehat, selain engkau makan nutrisi, gizi yang cukup, menjadi gemuk, menjadi sehat. Ada cara kedua, yaitu pukul sendiri. Sudah bengkak, lalu menghibur diri. Sudah gemuk. Sudah. Kegemukan karena bengkak, bukan kesehatan. Gereja yang bertumbuh besar sekali, puluhan ribu anggota, tapi tidak ada ajaran yang benar, itu gereja yang palsu. Itu gereja dengan pertumbuhan yang mempermalukan diri. The more you grow, the more shameful you are. Saudara-saudara, saya adalah seorang pendeta yang sangat sulit hidup di dalam pelayanan saya. Karena saya menuntut dua ini bekerja satu dengan lain. Pertama, keep the quality. Kedua, pursue the quantity. Kalau kita mau pelihara kualitas, kita selalu kehilangan kuantitas. Kalau kita mengejar kuantitas, kita selalu sulit mempertahankan kualitas. Itu sebab di dunia engkau lihat dua macam gereja. Yang besar, kacau balau doktrinnya.
yang doktrinnya benar selalu tidak besar. Saudara-saudara, because you say you have the quality and you never pursue quantity. Stephen Tong bukan begini. Ini adalah kesulitan di dalam pelayanan saya. Saya mau doktrin benar. Saya mau gereja bertumbuh. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mempertahankan iman yang sejati. Kita boleh meneruskan perkembangan yang stabil. Tetapi kapankah keseimbangan di antara dua ini mulai berhenti, stuck, dan mulai tidak maju lagi? Saya tidak tahu. Banyak orang takut kalau Stephen Tong mati bagaimana. Saya adalah orang hamba Tuhan yang paling memperhatikan siapa meneruskan. Saudara-saudara, selama 56 tahun setengah, saya percaya hanya saya satu orang yang terus berteriak, pemuda-pemudi, muncullah, serahkan diri di hadapan Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, harus ada orang meneruskan supaya bertumbuh. Tapi di dalam pertumbuhan kuantitas, jangan kehilangan kualitas. Saya sudah berkata di sini, basis apa kita boleh bersatu menurut pasal ini. 3 hal yang menjadi prinsip. Pertama, bersatu di dalam firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tidak peduli engkau dari Protestan, dari Katolik, dari Metodis, dari Lutheran, dari Karismatik, dari Injili, dari Pantekosta. Kalau engkau menerima doktrin yang sesuai dengan Alkitab dan kita sama-sama percaya, sama-sama melihara, kita boleh bersatu. Bersatu bukan di gereja ini, bersatu di dalam firman Tuhan, ajaran yang benar. Kedua, bersatu di dalam nama Yesus Kristus. Orang yang mengutamakan nama, orang yang menghargai nama, orang yang mengkuduskan nama Tuhan. Menurut doa Bapa kami, akan gampang bersatu dengan orang yang mengkuduskan nama Tuhan. Ketiga, kita bersatu di dalam kemuliaan yang Allah berikan kepada anak yang tunggal ini. Maka Yesus Kristus berkata di sini, engkau memberikan mereka berada dengan saya, bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara, Yesus Kristus yang dicintai oleh Allah Bapa berkali-kali menerima pujian. This is my beloved son. Listen to him. Ini anak yang kukasihi, dengarlah kepadanya. Dengarlah kepada anakku yang kukasihi. Yesus berkata, engkau sudah mengasihi aku dan engkau memuliakan aku sebelum dunia diciptakan. Beritahu kepada orang-orang yang kumiliki ini bahwa engkau sudah mengasihi aku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh mengerti Yesus adalah anak Allah yang dikasihi. Dan di situ kita diperintahkan dengar Yesus Kristus. Maka kita tidak mungkin macet di dalam kemajuan rohani kita. Karena Yesus akan membagikan kasih Allah kepada dia di dalam diri kita masing-masing. Sesudah itu Yesus Kristus berkata, yang Bapa yang adil ini satu kali saja. Oh righteous Father, Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tapi aku mengenal engkau dan mereka mengetahui bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, salah satu tugas yang paling penting orang Kristen melayani Tuhan, yaitu membiarkan dunia melalui kita mengenal Yesus diutus oleh Allah. Saudara-saudara, pada waktu Yesus masih ada di dunia, banyak orang yang sudah klaim mereka diutus oleh Allah. Dan saudara-saudara, utusan Allah di dalam perjanjian lama ada 2 macam. Satu macam malaikat, satu macam
manusia. Allah mengutus, itu nama messenger of God. Nah, messengers yaitu yang diutus oleh Allah. Di surga ada utusan Allah, yaitu malaikat-malaikat. Pada waktu Tuhan mau menyatakan kehendaknya kepada satu orang, kepada satu bangsa, kepada satu negara, Tuhan utus utusan itu yang dari surga, itu namanya malaikat. Dan di dalam perjanjian lama, the messengers of God kadang-kadang mengandung lagi satu keunikan, di messenger of God. Messengers itu plural, itu banyak. Messenger itu singular, itu hanya satu. Saudara-saudara, pada waktu yang membaca Alkitab, menemukan the messenger of God, engkau jangan gabungkan dengan the messengers of God. Messengers of God itu malaikat-malaikat yang banyak. But the messenger of God itu yang unik, yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebelum inkarnasi menjadi manusia. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama berkali-kali the messenger of God, the messenger of God yang tunggal itu muncul membuktikan Kristus pernah diutus dari surga seperti malaikat mewakili Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Yang dilihat oleh Adam di dalam Taman Eden, yang dilihat oleh Musa di atas Gunung Horeb, yang dilihat oleh Abraham di dalam doa kepada Tuhan, yang didoakan di hadapan Tuhan, yaitu Yehova yang dengan dua malaikat yang lain datang mengunjungi Abraham. Malaikat-malaikat tiga, di antara ada satu bukan malaikat, dia adalah Yesus Kristus. Sehingga dikatakan Yehova setelah mendengarkan doa syafaat dari Abraham, bolehkah turun dari 100 menjadi 50, 50 menjadi 40, 40 menjadi 30, 20. Bagaimana jikalau di kota Sodom dan Gomora ada 10 orang benar, engkau masih menghanguskan, membinasakan kota kau ini? Tuhan berkata, jikalau ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, saya tidak akan membinasakan mereka. Sesudah itu Yehova pergi, tidak lagi dengar doa Abraham lagi. Penawaran berhenti kepada 10, patokan terakhir. No more. If there are 10 righteous men, I will not destroy these cities. Lalu Yehova pergi. Siapa Yehova itu? The messenger of God. Itu adalah Kristus sebelum jelma menjadi manusia, pernah muncul dan memperlihatkan diri dalam bentuk manusia. Ini namanya antropomorphe. Morphe peta. Antropo manusia. Ini namanya theophany. Berarti Allah berbentuk manusia menyatakan diri kepada Abraham, kepada Adam, kepada Musa, kepada Manoah, kepada Daud, kepada banyak orang yang begitu hebat di dalam perjanjian lama, termasuk Yesaya, termasuk Daniel dan yang lain-lain. Saudara-saudara sekalian, dan di dalam hal ini Allah menyatakan diri sebagai messenger. Ini adalah malaikat, di antaranya kadang-kadang adalah Kristus. Selain itu masih ada manusia yang diutus. Roh turun kepada Yunus dan berkata, pergi ke Niniwe. Maka dia utusan Allah. Utusan selalu terjadi. Dan di dalam perjanjian baru, utusan ini namanya bukan messengers, namanya adalah rasul. Rasul di dalam bahasa Greka apostolos, di dalam bahasa Inggris apostles. Nah, ini ada utusan Allah yang diutus oleh Allah. Di dalam perjanjian lama ada malaikat dan ada manusia. Di dalam perjanjian baru yang diutus oleh Allah, saudara-saudara, pertama Yesus Kristus. Demikian Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakannya Yesus diutus ke dalam dunia. Yang kedua adalah Yohanes Pembaptis.
Nah saudara-saudara, satu-satunya kali di dalam kitab suci ada seorang yang dikirim dari para Allah, yang bersaksi bagi terang. Dia bukan terang, tetapi dia bersaksi bagi terang. Orang itu namanya Yohanes Pembaptis. The only time sent by God to bear the witness for the light. And he himself is not that light. Yohanes Pembaptis adalah kiriman Allah, adalah utusan Allah yang bukan malaikat. Yohanes Pembaptis adalah kiriman Allah, utusan Allah yang bukan juru selamat. Nah ini unik bukan? Di dalam Alkitab cuma satu orang yang dikatakan langsung diutus dari Allah. Yesaya tidak, Musa tidak. Musa mesti tunggu 80 tahun baru di padang belantara Midian dia melihat api membakar belukar, membakar itu duri-duri, tetapi duri-duri tidak remuk, tidak rusak. Dia mendengarkan panggilan Tuhan, mengutus dia, go to the Pharaohs and tell them, let my people go. Biarlah umatku pergi. Hei Firaun, engkau harus pergi. Lalu dia mengatakan, who are you who sent me to the Pharaoh? What is your name? Let people know that you sent me. What is your name, my Lord? Tuhan berkata, aku adalah yang ada dari kekal sampai kekal. Beritahu kepada mereka yang ada pada diri mengutus engkau. Diutus. Musa diutus umur 80. Daud diutus pada waktu dewasa. Yesaya diutus sesudah dia mulai berkhotbah. Dan satu hari masuk ke dalam bait Allah, dia melihat penglihatan yang besar. Tuhan mengatakan, who can I send? Here I am. Please send me. Ini semua orang diutus pada waktu mereka sudah dewasa. Sepanjang sejarah, dari hari kejadian sampai hari kiamat, cuma satu orang yang diutus oleh Tuhan sejak belum lahir. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. The only one sent by God from heaven. And he was filled with Holy Spirit even in the womb of his mother. Satu-satunya orang yang dipenuhi Roh Kudus pada waktu dia masih berada di rahim ibunya selain Kristus hanyalah satu orang, Yohanes Pembaptis. Ini utusan yang sangat berbeda. Tidak pernah di dalam sejarah ada nabi yang dipenuhi Roh Kudus pada saat masih di dalam rahim ibu. Hanya Yohanes Pembaptis. Injil Yohanes pasal 1 berkata, ada satu orang dikirim dari Allah untuk bersaksi bagi terang. Dan dia adalah Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, utusan Yesus, Yohanes Pembaptis sudah selesai. Baru Yesus mengutus 12 rasul. Nah ini tingkatannya berbeda-beda. Sebelum Yesus lahir, Allah mengutus Jibril, khusus Jibril, bukan kerubium, bukan pemimpin malaikat yang lain, tetapi Jibril berkata kepada Yusuf, ambillah istrimu Maria. Berkata kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Jibril menjadi utusan Allah untuk mulai perjanjian baru. Sesudah itu 30 tahun kemudian, maka kita lihat utusan yang dari di rahim ibu dipenuhi Roh Kudus. Yohanes Pembaptis mulai berteriak di padang belantara. Setengah tahun kemudian Yesus menjadi utusan Allah. Dan Yohanes mengatakan Yesus utusan Allah yang tidak ada bandingnya. Karena Yohanes Pembaptis hanya diutus untuk bersaksi, tapi Kristus diutus untuk menyelamatkan. Yohanes Pembaptis diutus untuk memberitakan kedatangan Kristus, tapi Yesus diutuskan untuk menggenapi semua pemberita janji Tuhan di dalam seluruh perjanjian lama.
Oh saudara-saudara sekalian, lalu sesudah dan sebelum, berapa banyak yang menganggap mereka diutus. Yang cilaka adalah yang tidak pernah diutus, tetapi menganggap diri diutus. Saudara tahu tidak, waktu Yesus Kristus di dunia, sudah berapa orang mengatakan mereka adalah Mesias? Kira-kira 200 orang. Di dalam ratusan tahun, orang Yahudi yang GR, yang rasa diri dengan Tuhan, mereka mengatakan, I am sent by God, I am the Messiah, yang mengatakan diri adalah Mesias. Kira-kira 200 orang. Maka pada waktu itu mereka harus teliti. Sudah lihat dengan jelas, akhirnya membuktikan bukan rupamu Mesias. Engkau bukan Mesias, engkau palsu. Dan Mesias yang palsu, satu persatu luntur, satu persatu pudar di dalam sejarah. Itu sebab di dalam Kisah Rasul ada kalimat, jikalau ini adalah memang palsu, tidak usah takut, dia akan hanyut sendiri, dia akan hilang sendiri. Tapi Yesus Kristus tidak pernah hilang. Dari hari dia mengumumkan dia dari Allah sampai Yesus Kristus zaman sekarang ini, seluruh dunia yang percaya kepada Yesus terus bertambah. Ribuan juta sepanjang sejarah mengaku Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah saudara-saudara, sekarang titik yang penting saya sekarang paparkan. The most important thing of our witness as Christians is to show Christ is truly sent by our God. Saudara-saudara, gereja yang sukses adalah gereja yang membuktikan Kristus diutus oleh Allah. Gereja yang gagal, yang gereja yang menudungi, yang mengkelabui, menutupi bukti Yesus diutus oleh Allah. Saudara-saudara, kalau orang Kristen mengatakan Kristus diutus oleh Allah, saya mau tanya, siapa yang benar? Siapa yang palsu? Siapa yang benar sah? Siapa yang imitasi? Saudara-saudara, ini menjadi pelajaran kita. Kristologi harus diutamakan. How can we prove Christ is sent by God? Legally sent from the eternal God, from the honest God, from the righteous God, to be the only Savior of human being. Di sini Yesus berkata, supaya dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku. Saudara-saudara, are you sharing your understanding and your firm witness to tell the people Christ is the only one sent by God? Apakah gereja ini menjadi gereja yang menyatakan Kristus diutus oleh Tuhan Allah? Kalau Kristus sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan Allah, apa buktinya? Kalau Kristus sendiri wakil Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah, apa buktinya? You have given me the glory, you have loved me, and show that you had sent me. Ini doa-doa terakhir dari Yesus Kristus. Doa-doa yang penting sekali. Karena Tuhan Yesus berdoa ke hadapan Allah, doanya adalah supaya orang melihat nama Tuhan. Supaya orang mengerti firman Tuhan. Supaya orang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Supaya orang yakin utusan Tuhan. Ini semua akan menjadikan orang Kristen bisa bersatu. Saya saudara-saudara tidak pernah mengatakan cintailah GRI. Ini satu-satu gereja yang penting. Saya tidak katakan kalimat ini. Saya belum pernah ucapkan satu kali tinggalkan gerejamu, masuk gerejaku. Itu bukan tugas saya. Saya bahkan belum pernah satu kali mengatakan masuk sekolah teologi yang saya dirikan. Ini bukan tugasku. Tugasku adalah berdoalah. Jika Tuhan pimpin engkau ingin berbakti dengan kita menyambut. Berdoalah. Jika Tuhan mau melatih engkau di sekolah teologi, kita menerima. Tetapi engkau harus berdoa kepada Tuhan. Cari kehendak Tuhan di dalam pergumulan dirimu sendiri. Finally, you will see, you will confirm, you will know God sent Jesus Christ. Saudara-saudara, Allah mengutus Kristus bukan diperdebatkan, tapi dilihat,
dan dibuktikan melalui apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. His wording, His life, His witness, and His behavior is to prove He is sent by God. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak semua anak muda, semua orang Kristen memperhatikan Kristus dengan teliti. Ini istilah bukan see Him, tapi behold, behold. Gaze on Him. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 dikatakan kita pernah melihat Dia dengan mata kita sendiri. Kita pernah lihat, mendengar Dia dengan telinga kita sendiri. Kita pernah menjamah Dia dengan tangan kita sendiri. Apa artinya? Di situ melihat Dia, istilah bahasa Grekanya bukan melihat, tapi memperhatikan dengan mengamati Dia. Gaze on Him. Sudah melihat Dia, sudah mendengar Dia, sudah menjamah Dia dengan tangan sendiri, telinga sendiri, mata sendiri. Kita mengetahui Dia diutus oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau ini menjadi satu hal yang begitu firm, begitu pasti di dalam hidupmu, engkau seumur hidup tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Jadilah orang Kristen yang mengikuti Tuhan dengan tuntas dan dengan tekun setia sampai akhir. Karena apa? I know you are sent by God. Yesus berkata, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitakannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam engkau. Saudara-saudara, utusan Allah dan persekutuan dengan yang diutus Allah di dalam kasih yang Tuhan berikan diam diri Kristus dan juga di dalam diri kita masing-masing. Setelah kalimat-kalimat ini selesai, maka doa Yesus Kristus berhenti. Pasal 17 stop. Pasal 18 mulai ditangkap. Pasal 19 dipaku di atas kayu salib. Pasal 20 bangkit pula dari kematian. Pasal 21 mentuturkan Petrus mencintai dia dan menggembalakan dombanya. Injil Yohanes selesailah. Saudara-saudara, hari ini saya sudah berhenti di dalam pasal ke-17. Kita akan meneruskan bagaimana Yesus ditangkap dan dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, seluruh pemaparan, peraturan dan sesuatu perkembangan proses dari Injil Yohanes begitu lengkap, begitu rumit. Saudara-saudara, pasal 12 bicara dengan orang Yahudi, kesempatan stop. Pasal 13 memberikan kesempatan kepada Yudas, stop. Pasal 14 sampai pasal 16 bicara kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus, stop. Pasal 17 bicara kepada Allah Bapa, selesai itu stop. Pasal 18 ditangkap. Pasal 19 dipaku. Pasal 20 bangkit pula. Pasal 21 hari terakhir dan bagaimana memesan meneruskan gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pada waktu saya masa sudah tua, masih boleh menjelaskan Injil Yohanes yang saya sangat mengasihi. Sejak umur 17, buku pertama yang saya khotbahkan Injil Yohanes. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, pada waktu saya tua boleh menjelaskan Yohanes satu kali lagi. Kiranya Tuhan melalui semua kalimat yang dicatat, semua huruf yang diturunkan kepada kita, menjadikan kita orang yang mencintai Tuhan, berjalan di dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau adalah imam besar. Engkau adalah pengantara. Engkau adalah gembala yang agung.
Engkau adalah juru selamat satu-satunya. Engkau adalah anak Allah yang mulia, yang turun dari surga. Firman menjadi daging, hidup di tengah-tengah kami, penuh dengan kebenaran dan kemuliaan Tuhan Allah. Kami bersyukur anugerah-Mu yang limpah telah diberikan kepada kami, sehingga kami boleh bersatu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya, melalui namanya, melalui kemuliaannya, dan di dalam cinta kasih-Nya. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami tetap hidup di dunia, tidak melepaskan kami dari dunia, tapi melepaskan kami dari si jahat. Engkau tidak membiarkan kami jatuh, Engkau terus berdoa bagi kami. Dan Engkau mau kami memasyurkan cinta kasih Allah, memberitakan firman Allah, dan mengutamakan utusan Allah di dalam Kristus menjadi satu-satunya juru selamat di dalam dunia. Berilah roh persatuan kepada kami, bersatu di dalam nama-Mu, bersatu di dalam firman-Mu, bersatu di dalam kemuliaan-Mu, bersatu berdasarkan cinta kasih yang sudah Allah berikan di dalam diri Kristus dan di dalam diri kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, berkati gereja Reform Injili Indonesia yang ada di Singapura ini. Berkati setiap anggota yang ikut kebaktian di sini. Berkati setiap aktivitas yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.